bersama saya Desi Mole. Di saat ini, Desi akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang sebuah jurnal dengan judul Evolusi Fotosintesis pada Tumbuhan. Teman-teman, dari jurnal ini Desi akan menjelaskan materi-materinya. Namun kalian juga harus ketahui siapa penulis dari jurnal ini. Penulis dari jurnal ini adalah Nio Song Ai dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas MIPA Universitas Samratulangi. Teman-teman, ada juga kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, kelebihan dari jurnal ini adalah daftar referensi yang dipakai oleh penulis adalah dari jurnal-jurnal yang terbaru. Dan yang kedua, pemaparan materi sangat terperinci. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini sendiri yang pertama adalah tidak ada metode penelitian, dan yang kedua, kurangnya gambar yang dapat mendukung penelitian dari jurnal ini. Langsung saja kita masuk kepada materinya ya teman-teman. Teman-teman, kalian semua pasti sudah tahu kan tentang fotosintesis. Saat ini Desi akan mengulang lagi apa itu fotosintesis. Jadi teman-teman, fotosintesis adalah proses sintesis karbohidrat dari bahan-bahan anorganik seperti CO2 dan H2O pada tumbuhan berpigmen dengan bantuan energi cahaya matahari. Fotosintesis terbagi atas dua fase. Fase yang pertama berlangsung pada gerhana dan menghasilkan ATP dan NADPH2. Sedangkan fase yang kedua yang berlangsung di dalam stroma dan menghasilkan karbohidrat. Teman-teman, fotosintesis mengalami evolusi sehingga dikenal dengan adanya tumbuhan C3, C4, dan CAM yang dapat diamati sebagai variasi dalam fotosintesis fase 2 atau reaksi fiksasi CO2. Teman-teman, fotosintesis pada tumbuhan tingkat tinggi terbagi atas dua fase. Fase yang pertama adalah reaksi fotokimia, reaksi fotolisis, reaksi Hill, reaksi fotofosforilasi, dan reaksi terang. Reaksi ini berlangsung di gerhana dan membutuhkan cahaya. Energi matahari yang ditangkap oleh pigmen cahaya menyerap dan diubah menjadi bentuk energi kimia, yaitu ATP dan senyawa pereduksi yaitu NADPH. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk mereduksi NADP+ sebagai hasil sampingan reaksi fotosintesis. Reaksi juga dirangkaikan dengan reaksi pembentukan ATP dari ADP dan PI. Fase ini dapat ditulis dengan persamaan reaksi yaitu H2O tambah NADPH tambah ADP tambah PI dengan bantuan cahaya matahari menghasilkan O2 atau oksigen tambah H tambah NADPH tambah ATP. Teman-teman, pada fase yang pertama ini melibatkan dua pigmen fotosintesis. Yang pertama pigmen utama yang terdiri dari pigmen primer dan pusat reaksi seperti bentuk klorofil A dan klorofil AN80P6800 dan klorofil A700. Dan yang kedua adalah pigmen tambahan atau pigmen antena yang berperan untuk meneruskan energi cahaya ke pigmen utama. Teman-teman, kita masuk kepada fase yang kedua. Fase yang kedua ini adalah fase reaksi termokimia, reaksi fiksasi atau reduksi CO2 atau reaksi gelap yang berlangsung di stroma dan seringkali kita sebut dengan reaksi gelap karena tanpa adanya cahaya. Di dalam fase yang kedua ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu daur C3, yang kedua daur C4, yang ketiga daur CAM, dan yang keempat daur CO2. Teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang evolusi fotosintesis. Perlu diketahui bahwa bukti-bukti geologis untuk evolusi fotosintesis sangat sedikit, karena fotosintesis merupakan proses geokimia yang melibatkan protein dan molekul-molekul organik lain yang cepat mengalami dekomposisi.
Kondisi tanpa oksigen ini sangat penting untuk evolusi kehidupan karena oksigen merusak molekul-molekul organik. Atmosfer bumi primitif juga tidak mengandung ozon yang merupakan lapisan tipis di atmosfer bagian atas dan berfungsi untuk menyerap filter ultraviolet. Radiasi temperatur tinggi dan bermacam gas yang terlibat dalam aktivitas vulkanik memungkinkan terjadinya aktivitas molekul-molekul organik. Teman-teman, di dalam fase 1 ini, oksigen tidak dipecahkan dalam fotosintesis pada makhluk primitif, sehingga 3,5 kali 10 pangkat 9 tahun yang lalu tidak terjadi fotosintesis dan mengakibatkan atmosfer tereduksi. Setelah terjadinya evolusi, proses pemecahan molekul air yang memerlukan cahaya ini melalui dua fotosistem. Air dapat teroksidasi dan oksigen dilepaskan ke atmosfer. Banyak bukti yang mendukung skala waktu evolusi untuk proses ini. Lapisan kapur fosil dan tebal yang disebut stratomotil dibentuk 3 kali 10 pangkat 9 tahun yang mengandung alga biru hijau yang ditemukan pada stromatolit masa kini. Teman-teman, adapun beberapa hal dalam proses pengikatan CO2 pada tumbuhan C4 dibandingkan C3. Yang pertama adalah membutuhkan lebih banyak ATP. Yang kedua, sintesis glukosa berlangsung lebih luas per satuan luas daun. Yang ketiga, berlangsung lebih efisien dalam keadaan intensitas cahaya yang tinggi. Yang keempat, afinitas enzim fosfopirulfat karboksilase yang besar terhadap CO2. Yang kelima, proses fotosintesis dapat berlangsung dengan cukup baik pada saat konsentrasi CO2 yang sangat sedikit di udara. Teman-teman, terima kasih karena kalian sudah melihat tentang jurnal evolusi pada fotosintesis tumbuhan. Nah, di saat ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari jurnal tersebut. Kesimpulan dari jurnal tersebut ada 3. Yang pertama yaitu evolusi fotosintesis dimulai dengan tidak dipecahnya molekul air dan tanpa pelepasan oksigen sampai dengan terjadinya pemisahan antara fotosintesis dan respirasi. Yang kedua, evolusi tipe-tipe fotosintesis seperti C4 dan CAM merupakan respon terhadap menurunnya rasio CO2 dan O2 yang kondisi atmosfer dengan radiasi yang intensif. Dan yang ketiga, tumbuhan C4 berkembang dari tumbuhan C3 melalui evolusi konvergen yang dipengaruhi oleh rendahnya konsentrasi CO2 di atmosfer, latituda, altituda, dan temperatur serta kadar garam. Teman-teman semua, demikianlah hasil review jurnal saya tentang evolusi fotosintesis pada tumbuhan. Kiranya video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau belajar tentang evolusi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa.